5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema yang kedua, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Adik-adik, apakah di sekolah kalian ada perpustakaan? Ada apa saja nih di perpustakaan? Ya tentunya ada buku-buku ya adik-adik ya yang bisa kita baca. Nah, perpustakaan itu banyak sekali buku adik-adik. Kalian bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca berbagai macam buku. Tentang hewan peliharaan ada di situ, tentang bumi ada di situ, lalu tentang matematika juga ada bukunya. Jadi di perpustakaan itu banyak sekali buku yang bisa kalian baca ya, majalah, buku cerita dan lain sebagainya. Nah, di sini Lani, Siti dan teman-temannya sedang berada di perpustakaan adik-adik. Mereka sedang membaca buku. Nah, adik-adik, kalau kalian pergi ke perpustakaan, buku apa nih yang kalian baca? Buku kalian itu pasti buku yang sangat kalian senangi. Misalnya, Kak, aku suka membaca Bobo. Kak, aku suka membaca buku cerita. Kak, aku suka baca buku tentang bumi. Boleh adik-adik ya. Di perpustakaan kalian akan menjumpai banyak sekali buku. Nah adik-adik, apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Coba adik-adik buat pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya nih adik-adik ya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Nah coba adik-adik buat pertanyaan. Misalnya nih Kak Citra punya contoh pertanyaannya. Siapa yang suka membaca buku? Ya, di sini ada kata tanya siapa. Siapa itu menanyakan tentang nama orang. Lalu ada pertanyaan begini, buku apa saja yang dibaca Siti? Lalu di mana mereka membaca buku? Berapa anak yang membaca buku? Nah, adik-adik bisa melihat video pembelajaran Kak Citra tentang membuat kalimat tanya atau macam-macam kata tanya nih adik-adik ya, yang bisa kalian buat untuk membuat pertanyaan. Itu tadi ya beberapa contoh kalimat tanya berdasarkan gambar dan bacaan tadi. Adik-adik, coba kalian bisa pergi ke perpustakaan ya. Atau kalau saat ini kalian belajar di rumah, coba tanyakan kepada guru atau orang tua kalian, kira-kira tata tertib apa yang berlaku di perpustakaan sekolahmu. Nah adik-adik ya, pasti di perpustakaan itu ada tata tertibnya loh. Apa saja sih tata tertibnya ya? Di sini Kak Citra akan memberikan beberapa contoh tata tertibnya. Contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Misalnya nih adik-adik, yang pertama harus mengembalikan buku tepat pada waktunya.
Tidak makan dan minum saat berada di perpustakaan. Tidak berisik saat berada di perpustakaan karena bisa mengganggu konsentrasi teman-teman kalian yang sedang membaca. Lalu merawat atau menjaga buku yang dipinjam. Mengembalikan buku di rak buku. Itu juga contoh peraturan yang berlaku di perpustakaan. Coba ya, kalian bisa mewawancarai petugas perpustakaan atau guru kalian nih tentang tata tertib atau peraturan yang ada di perpustakaan. Adik-adik, ceritakan pengalaman kalian dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan. Tuliskan cerita kalian itu dalam huruf tegak bersambung nih. Jadi kalian tulis ya di buku kalian masing-masing pengalaman kalian tentang mematuhi tata tertib di sekolah, khususnya di ruang perpustakaan. Contohnya nih adik-adik ya ceritanya. Setiap hari Selasa saat jam istirahat, aku pergi ke perpustakaan. Di sana, aku membaca banyak sekali buku. Aku suka membaca buku cerita. Di sana, aku selalu mematuhi tata tertib. Aku tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Aku juga harus mengembalikan buku tepat pada waktunya. Nah, bisa seperti itu adik-adik ceritanya. Adik-adik, aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Di sini ada bacaan nih tentang Lani. Yuk kita baca bersama-sama ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Adik-adik, di sini ada perilaku Udin dan Beni yang tidak patut kita contoh ya. Di sini kan Lani sedang bercerita. Kalau ada teman kalian yang sedang berbicara di depan, kalian harus mendengarkan. Tidak seperti Udin dan Beni ini, malah mengobrol. Nah, kalau ada teman kalian yang melanggar peraturan juga, kalian harus berani mengingatkan atau menegur. Di sini siapa yang menegur? Iya, yang menegur adalah Siti dan Dayu, mengingatkan Udin dan Beni untuk memperhatikan Lani saat berbicara di depan kelas. Jadi kalau ada yang melanggar tata tertib, kalian harus berani mengingatkan dan menegur mereka ya adik-adik. Tegur mereka dengan baik-baik ya, tidak dengan membentak atau marah-marah. Adik-adik, terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Ya, nama dalam cerita di atas tadi ada Lani, Beni, Siti, Udin, dan Dayu. Adik-adik tentunya masih ingat ya penggunaan huruf kapital. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital itu juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi kalau nama orang harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Adik-adik, di sini ada percakapan nih antara Lani dan ayahnya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak. Ya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Adik-adik, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan harus menjaga kebersihan kandangnya ya. Adik-adik, tadi ya kita sudah tahu bahwa nama orang itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya, ada 5 kalimat yang ternyata penulisan nama orangnya salah karena tidak memakai huruf kapital. Yang mana saja ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama nih adik-adik, Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital?
Di sini Lina dan Dayu sudah memakai huruf kapital. Berarti nomor 1 sudah betul adik-adik. Lalu nomor 2. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya, ada. Ini adik-adik, Udin. Seharusnya huruf U-nya pakai huruf kapital adik-adik. Yang ketiga, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Apakah ada nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Iya adik-adik, bagus. Ada. Yang mana ya? Ya, Dayu dan Lani. Seharusnya huruf D-nya huruf kapital. Lalu huruf L-nya juga huruf kapital adik-adik. Berikutnya adik-adik nomor 4. Benny bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Mana nih adik-adik nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital? Ya, bagus adik-adik, Udin. U-nya seharusnya memakai huruf kapital. Selanjutnya yang kelima, Ibu Tati menulis di papan tulis. Kira-kira di sini mana yang tidak memakai huruf kapital ya? Seharusnya kan memakai ya nama orang ya. Iya, ini adik-adik, Tati ya. Seharusnya Ibu Tati, T-nya ini diawali dengan huruf kapital. Wah, hebat nih adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan menyusun kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang benar adik-adik. Lalu setelah disusun harus ditulis menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan juga tanda titik di akhir kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Contohnya nih adik-adik, membaca Susi cerita buku. Kalau disusun menjadi bagaimana ya adik-adik ya? Susi membaca buku cerita. Nah, di sini Susi nama orang diawali huruf kapital dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Itu ya adik-adik ya. Kita lihat nih kalimat berikutnya. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Kira-kira kalau disusun menjadi bagaimana ya? Ya, Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Di sini ibu karena di awal kalimat I-nya memakai huruf besar. Lani nama orang juga memakai huruf besar atau huruf kapital. Nah, PR ini termasuk dari singkatan pekerjaan rumah, jadi memakai huruf kapital juga. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Benny tepat waktu. Ya, kalau disusun menjadi Udin dan Benny datang ke sekolah tepat waktu. Ya, nama Udin dan Benny ini harus diawali huruf kapital. Yang ketiga, Dayu suka menyontek tidak. Kalau disusun adik-adik, Dayu tidak suka menyontek, seperti itu. Selalu yang keempat adik-adik, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Nah, kalau disusun jadi Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Yang kelima nih adik-adik, yang terakhir, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Ya, kalau disusun jadi Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Berlari itu sangat menyenangkan dan menyehatkan ya adik-adik. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau di tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan, apalagi juga di dalam rumah adik-adik, karena itu bisa berbahaya. Kalau menyenggol barang-barang berharga, barang-barang berharganya bisa jatuh dan pecah. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar macam-macam gerak dalam berlari ya. Yang pertama ini nih adik-adik, perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah ini berpindah tempat? Tidak ya adik-adik ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah Kak Citra jelaskan bahwa ini adalah gerakan berlari di tempat.
Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Ya, tidak terlalu tinggi ya ketika berlari di tempat ini adik-adik. Lakukan gerakan lari di tempat ini dengan hitungan 8 kali. Jadi kalau lari di tempat itu ya hanya lari di tempat, tidak berpindah tempat. Berikutnya adalah gerakan ini adik-adik ya. Kalau tadi lututnya tidak terlalu tinggi, kalau ini tinggi adik-adik. Ya, apakah dia berpindah tempat? Tidak ya adik-adik ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Ini lebih tinggi lagi karena sejajar ya adik-adik ya. Kalian lihat di sini pahanya itu sejajar. Jadi kalian angkat lebih tinggi lagi. Nah, lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat ini dengan hitungan 8 kali. Selanjutnya adik-adik ada ini nih adik-adik ya. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Iya ya adik-adik ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Ya, berlarinya ke arah depan dari garis start menuju garis finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish nih adik-adik. Kalian bisa berlomba dengan teman-teman kalian nih, siapa yang paling cepat larinya. Berikutnya ada gerakan lari zigzag. Apakah dia berpindah tempat? Iya. Kemanakah arah berlari berlari anak pada gambar ini? Ya, arahnya zigzag ya adik-adik ya. Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar berikut ini dengan hitungan 4 kali ke kanan dan 4 kali ke kiri. Nah, kalian sudah mengetahui ya macam-macam lari. Tadi ada lari di tempat, lututnya diangkat agak rendah. Lalu lari di tempat, lututnya agak tinggi diangkatnya. Berikutnya tadi ada lari cepat, dan ini ada lari zigzag. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.